Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Ya, oke ya. Ya. Senin 17 November 2025 lalu, keributan kembali terjadi dan pecah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Ini terkait pembahasan Rencana Kerja Tahunan atau RKT yang berubah menjadi ajang saling adu mulut dan lempar barang. Diduga semua itu dipicu oleh tarik-menarik kepentingan anggaran yang ada di lembaga dewan tersebut. Ini memang bukan kali pertama terjadi, sehingga menambah daftar panjang kekerasan verbal dan fisik yang membalut lembaga DPRA dalam beberapa tahun terakhir. Tentu kita masih ingat peristiwa serupa yang terjadi pada 20 Agustus 2021 lalu. Ketika itu, 3 anggota DPR Aceh, yaitu Safrizal Gamgam dari Partai Nanggro Aceh atau PNA, bersama Julfadli alias Abang Samalanga dari Partai Aceh, terlibat adu jotos dengan Tantawi dari Partai Demokrat Aceh di halaman parkir gedung dewan tersebut. 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terlibat perkelahian di sela-sela rapat paripurna pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Aceh 2020. Ulah para anggota Dewan ini terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Sidang paripurna pengesahan rancangan kanun atau perda pertanggungjawaban pelaksanaan APB Aceh tahun 2020 pada Jumat malam diwarnai baku hantam 3 anggota DPR Aceh. Perkelahian terjadi di depan musola di lingkungan kantor DPR Aceh. 3 anggota DPR Aceh yang terlibat adu jotos berasal dari 3 partai berbeda. Perkelahian ini terhenti setelah dilerai oleh rekan mereka sesama anggota DPR Aceh. Keributan itu berlangsung saat rapat paripurna pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja Aceh tahun 2020 yang diskor oleh pimpinan. Tak lama kemudian, Wakil Ketua DPR Aceh kala itu Safarudin dari Partai Gerindra menyebut masalahnya telah diselesaikan dengan damai. Kekerasan juga terjadi dalam rapat tertutup Badan Anggaran dan TAPA pada 12 Desember 2023. Suasana menjadi panas setelah anggota DPR memukul meja dan kemudian melempar piring buah ke dinding. Akibatnya, pecahan piring mengenai kepala Bapeda Aceh, ketika itu Teguh Ahmad Dade. Pemerintah Aceh kemudian langsung bereaksi melalui juru bicaranya saat itu Muhammad MTA menyesalkan tindakan tersebut dan mengingatkan anggota dewan agar menghindari kekerasan. Kata Muhammad MTA, pemerintah Aceh telah mengingatkan anggota dewan untuk menghindari tindakan premanisme dan memahami batasan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya. Dan terkini, Senin 17 November 2025, kabar tak sedap dan memalukan ini kembali berhembus. Lagi-lagi, kisahnya seputar adu mulut alias cekcok antara Ketua DPR Aceh Julfadli alias Abang Samalanga versus Muhammad Iqbal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi apalah cur, rangkaian peristiwa ini memunculkan kembali sorotan publik tentang budaya politik di DPR Aceh. Menariknya, kedua mereka berasal dari daerah pemilihan yang sama, yaitu Dapil 3 Biren, dan sempat satu induk perjuangan serupa, yakni Kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Itu sebabnya banyak warga yang bilang Iqbal baru lawan imbang dari Abang Samalanga. Sebab selama ini memang sikap dan keputusan Abang Samalanga sering sudah tidak seimbang. Informasi yang dikumpulkan laman media modusaceh.co dari berbagai sumber di DPR Aceh menyebut cekcok itu terjadi saat sedang rapat rencana kerja tahunan
atau RKT di ruang kerja Wakil Ketua II DPR Aceh Ali Basrah yang juga Ketua Panja. Ketika itu ada Ketua Fraksi Partai Aceh Tengku Anwar Ramli dan Ketua Komisi 4 DPRA Nurdiansyah Alasta dari Partai Demokrat. Agenda rapat saat itu membedah hasil kunjungan kerja ke Makassar, DKI Jakarta, serta Jawa Barat terkait program aspirasi tentang pelatihan wawasan kebangsaan dan sosialisasi kanun-kanun Aceh. Program ini sebelumnya sudah memang dibahas dan disetujui Ketua DPR Aceh Jul Fadli. Makanya ada kegiatan kunjungan kerja. Mereka mengkaji dan mencari dasar hukum serta aturan yang membenarkan seperti di DKI Jakarta, Makassar, serta Jawa Barat. Begitu kata sumber tadi. Itu juga sejalan dengan alokasi dana aspirasi yang berjumlah 5,5 miliar per anggota Dewan yang kemudian dipotong menjadi 4,5 miliar sehingga ada 1 miliar yang tersisa dan itu diminta untuk tetap melekat pada anggota. Sementara untuk Banggar atau badan anggaran dialokasikan 5 miliar rupiah. Nah, saat sedang pembahasan itulah Jul Fadli datang dan berujar bahwa alokasi dana tadi harus sesuai regulasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta berbagai aturan lainnya. Intinya, usulan dana tersebut dibatalkan. Mendapat penjelasan sepihak, Iqbal menyanggah. Kata dia, kalau memang tidak sesuai dengan regulasi, mengapa baru sekarang atau bukan sejak awal disampaikan Ketua DPRA? Bukan sebaliknya, disetujui untuk melakukan kunjungan kerja. Itu sebab menurut Iqbal, sikap Ketua DPR Aceh Jul Fadli memang terkesan telah menjebak mereka. Dari sanalah adu mulut itu terjadi, ungkap sumber yang tak mau ditulis namanya ini. Sumber itu juga menduga para anggota juga mulai curiga sebab ada sisa dana 50 miliar tahun anggaran 2025 yang akan dibelah pimpinan Dewan bersama 7 pimpinan fraksi. Terkait adanya informasi hingga sampai terjadi saling lempar asbak dan air mineral, sumber ini hanya tersenyum saat dikonfirmasi modus Aceh.co. Ya begitulah dinamika yang ada, tapi semuanya sudah selesai kok, jelas dia. Tapi lepas dari semua itu, dari rangkaian kejadian pada 2021 hingga 2025, setidaknya ada 4 pola utama kekerasan yang berulang di lingkungan DPR Aceh. Pertama, kekerasan muncul saat tekanan politik memuncak. Ini terlihat dari sebagian besar insiden terjadi dalam konteks rapat penting, khususnya pembahasan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Ini menunjukkan ketegangan politik internal dan tarik-menarik kepentingan anggaran menjadi pemicu utama. Kedua, pola kekerasan fisik dari pemukulan hingga saling lempar. Jenis kekerasan ini terjadi bukan hanya adu mulut, tapi sudah berkembang menjadi kekerasan fisik. Sebut saja saling pukul pada tahun 2021, lempar piring hingga melukai pejabat eksekutif pada 2023, dan terkini saling lempar dan perusakan fasilitas. Aksi tadi tentu saja menunjukkan betapa rendahnya standar etika politik dan kontrol emosi di kalangan sejumlah anggota DPR Aceh. Dan ketiga, kekerasan tidak hanya terjadi antara anggota dewan. Selain konflik internal, yaitu tadi pejabat eksekutif, yaitu Kepala Bapeda, juga pernah menjadi korban. Semua ini menggambarkan lingkungan politik yang keras, tidak hanya terjadi di ruang rapat, tetapi juga dalam relasi antar DPRA, pemerintah, dan warga masyarakat. Keempat, penyelesaian masalah yang cenderung normatif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Simak saja beberapa insiden yang diselesaikan secara informal. Ambil contoh adu jotos tahun 2021. Peristiwa ini diselesaikan secara damai. Tidak ada laporan sanksi etik yang signifikan dalam kasus 2023 dan 2025.
Setidaknya ini berdasarkan informasi publik. Selain itu, mengindikasikan bahwa mekanisme penegakan kode etik sangat kurang efektif. Bisa jadi ada kultur permisif terhadap kekerasan selama tidak mengganggu stabilitas politik. Jadi, kericuhan di DPR Aceh dalam beberapa tahun terakhir bukanlah kejadian terisolasi, melainkan gejala berulang yang dipicu oleh tarik-menarik kepentingan anggaran. Ketidakmatangan manajemen konflik, lemahnya mekanisme disiplin internal, serta kultur politik yang mentoleransikan aksi fisik ini. Ironisnya, jika pola ini tidak diatasi dengan reformasi etika dan tata tertib internal, bukan mustahil potensi kekerasan serupa sangat memungkinkan terus terulang. Lantas, akankah Mualim sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh terus membiarkan pola dan tingkah Abang Semalanga yang terus menganga ini? Entahlah, yang pasti kali ini ketika berhadapan dengan Muhammad Iqbal yang juga Panglima Sagom Banggalang Jinib daerah 1 wilayah Batilik, Abang Semalanga baru mendapatkan lawan yang seimbang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.